Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 ingin menyampaikan apa sih pandemic fatigue syndrome itu? Setiap orang harus mampu mempertahankan dan meningkatkan kesehatan mental. COVID-19 ini membawa perubahan pada perilaku setiap orang. Dan sekarang, masyarakat sedang berada di fase kejenuhan. Nah, lebih jelasnya, mari kita dengar lebih dalam tentang pandemic fatigue syndrome tersebut. Pandemi fatigue akhir-akhir ini banyak sekali dibicarakan oleh khalayak ramai. Mengapa? Karena pandemi fatigue sendiri diklaim bisa menjadi suatu hal yang menghambat proses pemutusan COVID-19. Pandemi fatigue juga bisa membuat seseorang menjadi dimotivasi atau kasarannya melakukan hal itu lagi dalam mematuhi protokol kesehatan. Padahal protokol kesehatan itu dipatuhi bukan hanya untuk diri sendiri saja, tapi untuk diri sendiri dan juga orang lain, apalagi orang yang dicinta. Pandemi fatigue itu sendiri juga bisa disebut sebagai suatu fase pada masa pandemi di mana seseorang mengalami suatu kelelahan karena pandemi yang tak kunjung usai. Biasanya dicirikan dengan stres, lelah berlebihan, dan malas untuk mematuhi protokol kesehatan. Sehingga pandemi fatigue ini benar-benar diklaim sebagai suatu hal yang bisa menghambat penanganan COVID-19. Pandemi fatigue mempunyai beberapa dampak seperti masalah tidur, kurangnya motivasi, peningkatan emosi terhadap orang lain, dan juga peningkatan masalah kesehatan mental. Peningkatan masalah kesehatan mental sendiri bisa terjadi karena beberapa faktor. Contohnya, kehilangan orang yang mereka cintai, krisis ekonomi, pembatasan sosial, ditutupnya tempat kerja dan sekolah, serta isolasi mandiri pun telah berkontribusi banyak terhadap masalah psikologis yang berakibat pada peningkatan masalah kesehatan mental. Nah, siapa saja sih yang terkena pandemi fatigue syndrome ini? Di Indonesia, saat ini memasuki gelombang pandemi fatigue syndrome. Protokol kesehatan sudah sulit diterapkan oleh orang Indonesia karena orang Indonesia cenderung mengutamakan relasi keluarga dan kegembiraan. Tak heran pula banyak orang Indonesia yang mengeluh sulit liburan dan beribadah di tempat ibadah masing-masing. Pandemi fatigue syndrome ini bisa dialami oleh siapapun, di kalangan apapun, dimanapun. Dan saat ini, masyarakat Indonesia kebanyakan terkena pandemi fatigue syndrome. Kondisi ini dipengaruhi oleh emosi, pengalaman, dan persepsi selama proses adaptasi. Contoh orang yang terkena pandemi syndrome. Adaptasi yang berlangsung secara normal ketika ada salah satu anggota keluarga yang terkena COVID-19. Ada pula yang pasrah dan membiarkan apapun yang nanti akan terjadi. Jadi, seorang bisa mengalami pandemic fatigue syndrome ketika dirinya sudah merasa sangat terdampak oleh pandemi ini. Mulai dari terdampak secara materi ya, seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan hidup yang semakin hari semakin mahal dan tidak bisa mencukupi dirinya gitu. Dan masih banyak sebab yang lainnya. Ataupun dari tekanan mental yang sangat membuat seseorang terpukul, membuat seseorang menderita akibat pandemi ini. Seperti contohnya mungkin seperti hilangnya orang tersayang, orang terdekat akibat dari pandemi ini. Jadi mengapa pandemic fatigue syndrome ini bisa terjadi? Untuk yang kedua mungkin karena dorongan dan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri tumbuh dalam diri seseorang akibat pembatasan-pembatasan yang terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan poin yang terakhir yaitu mungkin orang akan terbiasa dalam pandemi dan ancaman yang ditimbulkannya. Hal ini juga dapat menimbulkan perasaan yang berpuas diri. Selain itu, akibat pandemi ini,
banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Terlebih lagi, bagi orang yang baru terkena COVID atau baru sembuh dari virus tersebut. Stigma negatif masyarakat masih melekat pada mereka. Masyarakat yang seharusnya memberi dukungan atau support malah menjauhi mereka. Kemudian, kondisi perekonomian masyarakat yang saat ini sangat sulit membuat mereka berpikir keras untuk bagaimana cara mendapatkan uang. Hal ini juga sangat berpengaruh pada kesehatan mental mereka. Mengapa seseorang bisa mengalami pandemi fatigue? Pertama, seorang bisa saja tidak lagi merasa terancam akan virus corona akibat terbiasa dengan keberadaan virus tersebut. Orang tidak lagi takut meski disuguhi data resiko dan banyaknya jumlah kasus akibat terinfeksi virus tersebut. Di sisi lain, lockdown dan pembatasan yang ditetapkan juga membuat seseorang merasa dirugikan dari waktu ke waktu. Untuk sebagian orang, konsekuensinya serta biaya yang diperlukan untuk bertahan hidup dalam masa normal baru dirasa lebih besar dibanding risiko yang diakibatkan virus. Sebagai warga masyarakat, sudah tidak lagi mengandalkan larangan pemerintah dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19. Kondisi demikian terjadi hampir di semua daerah di Indonesia. Jika itu terus berlanjut, upaya mengendalikan penyebaran COVID-19 kian sulit. Pandemic fatigue syndrome kerap kali dirasakan dan dialami oleh mahasiswa atau pelajar karena jenuh terhadap pembelajaran online, belum lagi stres dan juga bosan karena tugas dan materi yang lebih sulit dari sebelumnya. Berharap pandemi segera berakhir dan bisa beraktivitas secara normal. Belum lagi anjuran untuk stay at home membatasi para pelajar atau mahasiswa untuk tidak keluar rumah, sehingga wajar dan sangat rentan mengalami hal tersebut. Pandemi ini memang sangat melelahkan psikologis banyak kalangan. Salah satunya adalah mahasiswa. Mayoritas masalah psikologis yang dihadapi mahasiswa dalam proses pembelajaran di tengah pandemi seperti ini adalah kecemasan. Biasanya, kecemasan ini terjadi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah penjelasan materi yang kurang mendalam, penyajian materi yang kurang menarik, dan tidak ada interaksi langsung antara mahasiswa dan dosen sehingga mengakibatkan ketidakpahaman materi. Setelah ketidakpahaman materi ini terjadi, biasanya kita itu akan mengalami kebingungan yang dapat mengganggu proses pembelajaran kita. Selanjutnya, kita akan mudah stres, jenuh, dan juga bosan dalam pembelajaran. Tanggapan pemerintah tentang pandemic fatigue syndrome adalah dengan memberikan BPUM atau Badan Produktif Usaha Mikro kepada pengusaha mikro kecil yang krisis keuangan dan memberikan bantuan subsidi upah kepada karyawan pabrik yang di PHK karena pandemik ini. Dan dengan bantuan tersebut, masyarakat bisa memunculkan inovasi atau ide-ide baru untuk usaha dan agar tidak menyebabkan kelelahan mental karena pandemik ini. Memahami masyarakat merupakan langkah yang pertama kali harus dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang menghadapi pandemi ini bukanlah masyarakat yang homogen, melainkan masyarakat yang heterogen yang berasal dari berbagai kalangan. Dan tentunya penanganan pandemi ini harus difokuskan pada apa yang menjadi tujuan kita bersama, yaitu berakhirnya pandemi. Cara mengatasi pandemi fatigue atau kelelahan mental akibat pandemi ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah tidur yang cukup. Tidur yang cukup ini sangat disarankan untuk kita karena bisa mengurangi stres dan juga mengurangi kelelahan psikologis. Disarankan untuk tidur 7 jam sehari karena apabila kita kurang tidur, selain bisa memperburuk keadaan kesehatan kita, juga bisa memperburuk kesehatan mental kita, yaitu bisa membawa kita ke situasi lain, yaitu contohnya adalah depresi. Yang kedua adalah olahraga setiap hari selain bagus untuk ke sistem kekebalan tubuh, juga membantu mengurangi stres dan juga menenangkan pikiran.
Solusi yang ketiga adalah batasi mendengarkan berita tentang COVID-19 karena dapat mempengaruhi secara negatif dan dapat menyebabkan kelelahan. Dengarkan berita dari sumber yang akurat dan tetap bersikap positif untuk mengatasi situasi secara efisien. Solusi yang keempat adalah komunikasi. Habiskan waktu bersama keluarga dan teman atau terhubung dengan mereka melalui sumber digital seperti telepon atau panggilan video. Hal ini akan mencegah perasaan terisolasi dan dengan demikian mencegah kelelahan. Solusi yang kelima adalah menerima kondisi emosi. Pandemi telah membuat orang-orang merasa frustasi, bisa berupa rasa stres akibat penyebaran virus, dan rasa kesepian akibat jauh dari keluarga atau karena sedang isolasi mandiri. Terima emosi dengan cara yang positif, karena mengabaikan dapat menyebabkan stres fisik atau menyebabkan bentuk yang lebih kronis seperti depresi. Solusi untuk menghadapi pandemi fatigue syndrome yang keenam adalah belajar menerima. Situasi pandemi COVID-19 yang serba tidak pasti dapat menimbulkan berbagai emosi. Menolak dan mengabaikannya tentu tidak membuat emosi tersebut hilang. Sebaliknya, belajarlah untuk mengakui dan menerima apapun yang tengah dirasakan. Kemudian, fokus pada pikiran dan energi untuk merasa lebih baik. Yang ketujuh adalah self-talk yang positif. Terkadang ketakutan dan kecemasan membuat pikiran seseorang memunculkan skenario yang buruk. Pikiran bagaimana jika selalu melintas dan terasa semakin mengganggu. Cobalah menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis. Misalnya, ketakutan akan tertular COVID-19 diganti dengan bagaimana caranya untuk tetap sehat dan terlindungi. Oke guys, berdasarkan ulasan kawan-kawan kita tadi dapat kita simpulkan bahwasanya pandemic fatigue syndrome merupakan salah satu gejala yang menyerang mental seseorang. Karena kenapa? Karena lamanya pandemi ini dan juga belum mereda. Namun, ada kala baiknya di saat pandemi seperti saat ini kita melakukan berbagai hal yang bermanfaat dan membuang jauh sifat yang membuat mental kita drop ataupun jatuh. Yang pertama, ada kalanya kita menjaga kesehatan. Mungkin masa pandemi ini kita sangatlah kurang motivasi. Namun, ada kala baiknya kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baik mungkin untuk berolahraga. Berolahraga tidak hanya membuat tubuh kita sehat, akan tetapi juga membuat mental kita aman, kuat, dan seperti baja. Dan kemudian yang kedua, yaitu dengan cara jarang mengupdate info COVID-19. Karena sebenarnya mengupdate info COVID-19 ini penting, akan tetapi jika kita terus mengupdate-nya, nanti takutnya kita akan drop dan merasa negatif akan kapan berakhirnya pandemi ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dengan cara self-talk positif. Contohnya, kita berbicara ataupun kita mengingat-ingat satu kata dengan segala hal positif. Seperti apa yang harus saya lakukan selama masa pandemi seperti sekarang. Dan kita tidak usah memikirkan bagaimana jika saya terkena COVID-19, bagaimana saya ini, bagaimana saya itulah. Pokoknya kita harus selalu memasang mindset yang positif setiap saat. Mungkin hanya ini ulasan dari kelompok 16 PBAK Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Salam mahasiswa, salam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.